Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bara Sakti Putra Yuditama. Saya adalah mahasiswa aktif Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Video ini adalah lanjutan dari video kemarin dan hari ini kita akan membahas tentang flowchart, kemudian ada beberapa if, else, dan lain-lain. Langsung saja kita ke materi hari ini. Let's go. Oke, seperti biasa, saya akan menerangkan dulu atau menunjukkan dulu lah yang akan kita buat hari ini tuh seperti apa sih? Apakah seru? Apakah lebih seru dari kemarin? Atau malah lebih rumit, lebih susah? Oh, tentu tidak. Tentu hal ini akan lebih mudah dan mungkin lebih seru. Langsung saja kita coba ya, teman-teman. Siapa namamu? Kita jawab kayak biasa aja. Mungkin Bob. Kamu cewek atau cowok? Kita coba dulu ya. Kita coba dulu cowok. Berapa umurmu? Mungkin aku akan jawab umurku yang sekarang ya. 18 tahun, 18 gitu. Hai Mas Bob. Oke, jadi kalau umur kita 18, kita akan dipanggil Mas. Seperti itu. Oke, kita coba variabel lain. Atau mungkin jika aku cowok terus umurku 27 mungkin kita akan coba. Hai, siapa namamu? Mungkin aku akan jawab Bob lagi. Kamu cewek apa cowok? Kita coba lagi cowok. Dan umurnya kita lebih tua aja ya. Kita lebih tua aja mungkin 28. Hai Pak Bob. Jadi tadi kan Mas, sekarang jadi Pak. Kok bisa sih seperti itu? Tapi sebelum itu kita lanjut dulu. Gimana kalau cewek? Kalau cewek apakah dipanggil Bu atau Mbak? Oke, kita coba dulu. Siapa namamu? Kita coba cari nama cewek yang cantik ya. Siapa ya nama cewek yang cantik? Mungkin namanya adalah Berlin gitu. Oke, namanya adalah Berlin. Kamu cewek apa cowok? Mungkin tak jawab dulu cewek. Berapa umurmu? Oke, ibaratkan si Berlin ini berumur sama dengan saya 18 gitu. Kita klik, hai Mbak Berlin, seperti itu. Kemudian saya akan coba lagi bagaimana sih Berlin jika si Berlin ini usianya 28 seperti yang saya coba tadi atau yang kita coba tadi. Oke, langsung saja. Siapa namamu? Berlin. Kamu cewek apa cowok? Kita coba lagi cewek. Berapa umurmu? Kita coba seperti tadi 28. Hai Bu Berlin, seperti itu. Gimana sih cara membuatnya? Langsung saja kita ke Stretch dulu, kemudian baru kita aplikasikan ke Python. Tapi sebelum kita masuk ke Stretch, kita akan ke flowchart dulu. Kita akan buat timeline atau garisnya itu biar mempermudah logika kita dalam memprogram. Seperti itu teman-teman. Langsung saja ke sesi selanjutnya. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke aplikasi atau website namanya appdiagram.net. Jadi di sini kita akan membuat flowchart. Apa sih itu flowchart? Flowchart itu adalah gampangnya kita membuat skema. Kalian bisa gambar di kertas, tapi karena di sini kita mau digitalisasi atau lebih modern ya tentunya, kita pakai aja aplikasi namanya appdiagram.net atau website sih sebenarnya. Jadi di sini kita akan membuat skema sederhana yang kita buat tadi. Yang pertama pastinya adalah start. Kita dulu start. Kita kasih nama. Kita coba buat mulai aja. Bahasa Indonesia kan. Mulai. Kemudian kita akan buat dia menanyakan nama kita dong. Seperti tadi, siapa namamu? Nama saya Bara. Nah, seperti itu. Kita akan coba dia menanyakan nama. Nah, saat dia sudah menanyakan nama, tadi kan kita lanjut ke tanya cowok atau cewek. Kita sekarang juga kita buat cewek atau cowok.
seperti ini. Jangan lupa dihubungkan seperti tanda panah seperti ini. Nah, tanda panah itu artinya apa? Jadi setiap kita sudah melakukan sebuah interaksi dengan komputer, selanjutnya kita ada tahap selanjutnya gitu loh. Seperti ibaratnya seperti rundown. Jadi jam segini kita akan seperti ini, jam segini kita akan segini. Ibaratnya ini adalah rundown. Saya analogikan seperti itu agar kalian mudah memahaminya. Ya walaupun ini agak lebih rumit, tapi seperti itulah cara saya menyederhanakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang mungkin kita mudah pahamin. Benar sama, kita tandakan panah. Ini artinya setelah komputer itu menanyakan nama, komputer itu akan lanjut menanyakan gender atau cewek cowoknya. Nah, setelah tanya cewek dan cowok, ini kan kebagi dua ini, cewek atau cowok. Dan kalau cowok nanti akan dipanggil mas atau pak, kalau cewek akan dipanggil bu atau mbak, seperti itu. Jadi kita akan membuat sebuah percabangan, seperti itu teman-teman. Kita akan membuat percabangan. Nah, seperti ini. Di sini kita akan tanyakan umur. Jadi kenapa sih harus menanyakan umur? Jadi gini teman-teman. Tadi kan kita sudah dijelaskan bahwa kalau usianya di atas 25 mungkin akan dipanggil Pak atau Bu. Dan kalau usianya di bawah 25 kita akan panggil Mas atau Mbak. Seperti itu. Analogi gampangnya seperti itu. Jangan lupa kita hubungkan lagi. Dari sini ke sini. Ini kita buat agar memudahkan kita dalam beranalogi ya teman-teman. Biar logika kita gampang gitu loh. Tersusun dengan rapi seperti itu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan buat dia kalau umurnya 25 dia akan bilang Pak atau Bu. Kemudian kalau umurnya di bawah 25 akan dipanggil Mas dan Mbak. Di sini kita juga cabangkan lagi menjadi dua. Karena umurnya kan ada di atas 25 dan di bawah 25. Kita cabangkan. Nah, sudah kita cabangkan seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan di sini bilang atau say aja ya biar kalian gampang. Say atau print. Gimana? Maka tak bilang print aja. Print. Oh, atau biar kalian lebih mudah memahami mungkin langsung aja kita tautkan dengan sebuah bahasa pemrograman yang kita coba ya. Oke, wait. Ini kan cewek. Ini kita beratkan cewek ya. Ini cewek, ini cowok. Oke. Hai Bu. Terus di sini hai. Kita ubah jadi Pak. Pak. Kemudian di sini jadi Mbak.
Di sini jadi Mas. Anjay, Mas. Mas siapa ini? Mas Bara. Nah, jangan lupa kita pautkan lagi sini dan hubungkan lagi di sini. Nah, seperti ini. Satunya lagi jangan lupa. Sip. Seperti ini. Kemudian kalau sudah bilang Mas, Mbak, Pak atau Bu, nggak mungkin kan diam aja. Pasti selanjutnya ya bilang lah selamat datang atau ya basa-basi seperti itulah. Coba kita akan buat. Kita akan buat dia bilang selamat datang gitu ya. Selamat datang. Seperti biasa kita sambungkan. Nah, seperti ini. Jadi setelah si komputer ini dia bilang Pak, Bu, Mbak atau Mas, dia akan lanjut ke selamat datang. Aduh, ini tipe, maaf ya. Nah, seperti ini. Oke, segitu dulu materi dari flowchart atau cara gampangnya biar kita mempermudah logika kita dalam memprogram. Selanjutnya kita langsung saja mulai atau masuk ke aplikasi atau website Stretch. Oke, sikat. Hai semuanya. Oke, kita kembali di aplikasi atau website Stretch. Kita akan langsung saja kita mulai programnya. Tadi sebenarnya saya sudah tag ini panjang, sebenarnya udah panjang banget. Tapi suaranya nggak ada. Atau ya mic saya lagi error ini. Aduh, sayang sekali. Jadi saya harus tag ulang. Oke, nggak apa-apa. Kita akan mulai dari nol lagi. Events yang pertama, Ben. Jangan lupa. Jadi ketika bendera ini diklik, program otomatis dijalankan. Kemudian dari sini kita akan tanya, siapa namamu? Dari pertanyaan ini maka akan muncul sebuah variabel nama. Kita akan set di oke, kita akan tambah dulu nama. Nggak salah. Dan kita cek seperti ini. Kemudian tadi kita lanjut menanyakan gender atau cewek cowoknya, seperti itu. Jadi kalau cewek dia akan dipanggil Mbak atau Bu, kalau cowok akan dipanggil Pak atau Mas. Seperti tadi contohnya Mas Bara atau Pak Bara,
Bu Berlin atau Mbak Berlin seperti itu. Kita akan ask atau tanya di sini. Siapa? Kok siapa? Kamu cewek atau cowok? Ya, seperti ini. Kemudian kita akan masukkan lagi jadi sebuah variabel. Kita set my variable, kita tambahkan lagi cewek cowok. C atau co. Cewek cowok ya di sini. Bukan saya ngomong jorok. Kan ceco, ini adalah cewek cowok seperti itu. Di sini kita ubah jadi ceco atau cewek cowok. Kemudian kan dari tanya cewek cowok masih ada dua kemungkinan ya. Pak, Bu, atau Mbak atau Mas seperti itu. Jadi di sini kita akan tentukan kita itu akan panggil Mas atau panggil Mbak. Mas, Mbak atau Pak, Bu seperti itu. Maaf ya teman-teman, agak nge-lag atau agak ya ngantuk-ngantuk dikit ini. Tadi di sini tanya berapa umurmu. Oke, kemudian kita set variabel lagi. Di sini answer. Kita buat variabel baru umur. Seperti ini. Kemudian dari sini kita akan membuat lagi if dan else. Jadi semisal cowok. Si program ini akan hanya ada dua kemungkinan, tinggal dua kemungkinan, Pak atau Mas. Kemudian nanti kita akan singkat lagi atau tentukan ini akan dipanggil Mas atau Pak. Seperti itu. Di sini kita akan tambahkan if atau else. Seperti ini. Kemudian kita akan klik yang ini, kita seret atau kita drag. Kemudian kita pilih variabel cewek cowok. Dan ketika kita ketik cowok, maka si program akan otomatis hanya punya dua pilihan, Pak atau Mas. Seperti itu. Jadi jika umurnya misal ya, kalau di Indonesia itu Pak, misal ya, ini misal 26 ke atas dipanggil Pak, atau 25 ke bawah dipanggil Mas. Seperti itu. Kemudian kita akan tambah lagi if dan else lagi, karena ya kalau cewek atau cowok, kalau cowok itu kan ada Mas dan Mbak ya. Kita tentukan benar-benar di sini mau dipanggil Mas atau Pak. Karena di sini tadi udah ditanya umurnya ya. Jadi kalau umurnya 25 ke bawah kita akan panggil Mas. Kalau umurnya 26 ke atas akan dipanggil Pak. Seperti itu. Di sini kita tambahkan di sini. Kemudian ke operator kita samakan ini. Kita drag ke sini. Kemudian variabel umur kita drag. Maaf. Ini bukan ini ya. Kita hapus. Tapi kita ubah jadi yang ini, lebih besar ini. Jadi ketika lebih besar, maka akan langsung kedeteksi Pak. Si program akan langsung menjalankan program Pak. Kemudian di sini kita drag variabel umur seperti itu. Jadi kita jika 26 ke atas, kita akan bilang atau say, jangan lupa di sini kita tambah join. Kita akan tambah hai Pak. Kemudian kita akan seret di sini variabel nama. Jadi si program akan bilang atau print atau cetak, hai Pak Bara.
Atau hai Pak Bagas, hai Pak Nabil, seperti itu. Oke, kita coba dulu ya, biar nggak salah. Tekan tulis Bob aja. Cowok, 18 tahun. Ya, karena 18 tahun nggak ada, atau belum saya tambahkan. Ya, jadi program ini harus coba kita ulang, maaf. Kita ulang lagi. Oke, kita coba umur 28. Hai Pak Bara, seperti itu. Jadi kenapa program ini tadi pas tak bilang 18 tahun kok nggak muncul? Ya karena belum saya tambahkan. Jadi kalau kalau misal 18 tahun mau ngapain gitu, belum saya tambahkan. Jadi di sini kita akan copy paste aja. Di sini dan di sini. Nah, seperti ini. Jadi kalau misal kita di bawah 25 atau sama dengan 25 kan dipanggil Mas. Hai Mas Bara. Kita coba ulangi sekali lagi. 18. Hai Mas Bara, seperti itu. Karena ini sudah ditambahkan, otomatis program akan menjalankan. Kalau belum ditambahkan ya program ya belum atau nggak akan menjalankan gitu, teman-teman. Kemudian kita akan coba lagi kalau cowok gimana. Besar Berlin. Cewek. Berapa umurmu? 18 ya misal. Kenapa di sini kosong? Karena kita belum menambahkan. Seperti itu teman-teman. Di sini kita nggak akan lama-lama karena kalian tadi sudah saya jelaskan di vlogcard tentang logikanya. Di sini kita akan di sini aja. Kita akan copy paste. Jangan lupa ini diganti Mbak dan Bu. Karena nggak mungkin lah cewek dipanggil Pak, bisa marah-marah nanti ya. Di sini kita ganti Mbak. Hai Mbak Berlin, hai Mbak Dinda, hai Mbak Keisha, seperti itu. Kita coba kalau cewek. Hai Mbak Berlin. Nah, tepat sekali. Oke, coba jika sudah tua, bukan sudah tadi, di atas 26 atau sama dengan 26. Ini karena cewek kita mungkin siapa ya nama 26 siapa ya? Kita nama cewek siapa ya? Mungkin di sini kita akan tulis aja Dinda. Kamu cewek. Dan umurnya kita tulis 28. Hai Bu Dinda, seperti itu. Tapi habis ini kan saya nggak mau cuman berhenti Hai Bu Dinda terus diam aja gitu. Selanjutnya saya akan mau si program ini bilang selamat datang begitu. Ya udah kita tambah dulu. Kita tambah dulu white. Jangan lupa kalau di stretch jangan lupa tambah white karena programnya itu memproses satu-satu. Jadi dia akan menampilkan satu-satu. Jadi kalau kalian nggak kasih white, dia langsung ngeproses ke program selanjutnya seperti itu. Kita tunggu 2 detik dan kemudian kita akan tambahkan selamat datang. Oke, di sini kita akan copy paste saja 4. Nah, di sini kita punya 4 kemungkinan. Tadi mana satu? Nah, seperti ini. Oke, wait. Oke, langsung saja kita coba lagi. Hai Mas Bara, kemudian tunggu 2 detik, selamat datang. Seperti itu. Tepat sekali. Jadi kita sudah berhasil
membuat sebuah program yang ini cukup rumit loh teman-teman. Lihat. Panjang sekali ya kan? Seperti kereta ini. Cukup panjang juga ya. Ternyata programnya berhasil. Kemudian kita jika sudah buat flowchart dan kita buat logika juga ditambah di stretch, kita lanjut ke Python ya. Karena kita akan tulis yang berbasis teks. Jadi nggak berbasis visual seperti ini. Jadi strategi itu kita gunakan jikalau kita ingin sebuah visual. Jadi ya teks itu kan bosan ya. Saya pun juga bosan lihat teks. Seperti di Python itu pasti bosan sekali. Makanya kita buat stretch dan flowchart biar nggak bosan-bosan amat. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke program Python. Let's go. Halo teman-teman, sesi kali ini atau sesi terakhir adalah kita akan membahas di Replit atau Python ya. Tapi di sini karena waktunya biar tidak panjang dan menghemat seperti itu. Jadi kita kali ini atau saya akan mentranslatekan saja proyek yang sudah kita buat tadi di Stretch. Jadi kita akan translatekan menjadi bahasa pemrograman yang berbasis Python atau teks seperti itu teman-teman. Oke, di sini kita akan mulai saja. Yang pertama adalah when atau ketika bendera ini ditekan. Ini kita nggak usah. Kenapa? Karena di sini kita tinggal klik run. Tapi karena ini nggak ada, ini belum, nah klik run. Tapi ya di sini kan kita harus tambahin ini. Kalau di Replit atau Python itu nggak usah. Kemudian kita langsung saja kita tambahkan X siapa namamu. Atau kita buat variabel nama. Input. Kemudian kita akan maaf salah ya ini. Nama kemudian kita input siapa namamu. Oke, salah. Oke, input siapa namamu seperti ini teman-teman. Kemudian kita kembali ke stretch. Jadi kalau di sini kan kita nggak usah buat variabel ya. Kita banyak input aja ini. Nama. Ini adalah variabel ini. Input. Ini adalah variabel seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita gampang ya. Nggak usah susah-susah. Kemudian di sini kita akan buat variabel lagi. Kamu cewek atau cowok. Seperti itu. Seperti biasa di sini kita tidak akan susah-susah. Atau nggak perlu kita tambah-tambah seperti ini ya. Oke, kita translatekan seperti ini. Gender sama dengan input. Kamu cewek atau cowok seperti itu. Nah, ini lower ini fungsinya buat apa sih? Jadi gini teman-teman. Lower itu biar input tidak peka huruf besar atau kecil. Jadi misal aku bilang cowok pakai huruf besar semua gitu. Atau cowoknya pakai huruf kecil semua, atau cowok yang huruf depan pakai huruf kapital seperti itu. Itu biar si program ini nggak bingung. Jadi kita tetap membaca, entah itu huruf besar atau huruf kecil, si program ini akan tetap membaca bahwa ini adalah cowok seperti itu teman-teman. Jadi biar memudahkan program biar tidak bingung ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian di sini kita ada tanya berapa umurmu gitu. Karena di sini umur ya teman-teman, dia sifatnya angka seperti itu. Kita jangan lupa tambah in atau int seperti ini. Nah, umur input umur atau variabel umur int input berapa umurmu. Karena kan umur itu kan angka ya. Umur hanyalah angka seperti itu teman-teman. Jadi umur kemudian kita input
berapa umurmu, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kita buat else-nya. Jangan lupa seperti di video kemarin kita akan buat komen dulu. Di sini kita akan buat komen, misal ya, kita buat komen logika percabangan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini biar memudahkan kita aja, biar nggak bingung seperti itu. Kemudian jika dia cowok dulu ya, cowok dulu, di atas 26 dipanggil Pak, di bawah 25 atau 25 kita panggil Mas. Kita langsung saja kita translatekan di sini. Kita translatekan seperti ini. If gender cowok bla 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 bla, if gender cowok dan umurnya di atas 25, sebenarnya saya sudah buat programnya teman-teman, tak copy paste ya, maaf saya cuman copy paste, saya pas copy biar mempersingkat waktu, saya copy paste. Intinya saya ingin mempersingkat lah ibaratnya video ini biar nggak panjang. Print hai Pak nama, hai Pak Bara, hai Pak Basuki dan lain-lain. Kemudian else biar kalau umurnya tidak atau kurang dari 25 gitu. Nah, seperti ini. Kita akan print hai Mas, terus nama kayak hai Mas Bara dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Baru saya rapikan dulu. Nah, kemudian ini cowok sudah ya, cowok sudah, kita coba ke cewek. Jadi bu atau mbak atau bu. Di sini kita tulis dulu else jadi else ini fungsinya biar kalau saya rapikan dulu. Else umur segini, kemudian kita akan tulis. Saya copy paste ya. Seperti ini. Ini program yang tadi saya buat teman-teman. Tapi kan saya akan jelaskan sedikit. Jadi jika cewek umur 26 ke atas akan dipanggil Bu. Kemudian ada namanya, selamat datang. Kemudian jika di bawah akan dipanggil Mbak. Seperti itu teman-teman. Oke, kita coba jalankan. Wait, error teman-teman. Saya akan coba analisis dulu ya, analisis dulu. Apa sih yang salah di sini gitu? Oke teman-teman, saya sudah membenarkan atau menganalisis yang tadi salah ya teman-teman. Kita coba lagi. Oke, kita coba. Bara. Cowok. 18. Hai Mas Bara, selamat datang. Seperti itu teman-teman. Sekian dulu video kali ini karena waktu yang sudah cukup panjang ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada salah dan perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. See you.